Silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Berti Salsabila Pasha. Baik, terima kasih Berti. Kami senang bisa bertemu dengan kamu hari ini. Dalam sesi wawancara ini, kami berharap dapat lebih mengenal Anda, termasuk secara mendalam, termasuk pengalaman, keterampilan, dan bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam perusahaan ini. Mari kita mulai dengan memberi Anda kesempatan untuk memperkenalkan diri dan berbagi lebih banyak tentang latar belakang profesional Anda. Silakan berbagi informasi yang Anda rasa relevan dengan peran yang Anda lamar. Baiklah, saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada dengan jurusan psikologi. Terus saya memiliki pengalaman bekerja yaitu di perusahaan Sukabangun sebagai sekretaris, sama seperti posisi yang saya lamar di perusahaan ini. Terus juga saya memiliki skill-skill yang bisa saya kembangkan untuk perusahaan ini. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke sesi wawancaranya ya. Bagaimana Anda mengelola komunikasi verbal dan nonverbal saat berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, dan tamu di lingkungan kerja? Baiklah, untuk mengontrol hubungan, Ibu bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana Anda mengelola komunikasi verbal dan nonverbal saat berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, dan tamu di lingkungan kerja? Baiklah, caranya yaitu komunikasi verbal, saya akan melihat secara tegas dan lugas, dan jika nonverbal saya akan melihat gerak-gerik lawan berbicara saya. Apa strategi Anda untuk memastikan komunikasi yang efektif dalam pengelolaan jadwal dan pertemuan? Seperti contoh, jika ingin membuat suatu pertemuan, saya memastikan anggota-anggota saya tahu akan tujuan dari pertemuan tersebut, mengatur jadwal pertemuan, dan memfollow up hasil dari pertemuan tersebut. Bagaimana Anda menangani komunikasi yang memerlukan kejelasan dan ketepatan, terutama dalam penyampaian pesan tertulis? Caranya memperhatikan bahasa, tanda baca, dan ketepatan dalam surat menyurat. Sejauh mana kemampuan Anda berkomunikasi dalam bahasa asing jika diperlukan untuk pekerjaan ini? Baiklah, kebetulan saya menguasai 3 bahasa asing, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Bagaimana Anda mengelola komunikasi yang bersifat rahasia atau sensitif, terutama ketika menangani informasi yang bersifat pribadi atau bisnis? Yang pastinya saya akan membedakan rahasia-rahasia yang antara perusahaan dan pribadi. Apa pendekatan Anda dalam menyampaikan informasi secara efisien kepada berbagai pihak di perusahaan, termasuk melalui penggunaan teknologi komunikasi? Apa pendekatan Anda dalam menyampaikan informasi secara efisien kepada pihak di berbagai perusahaan, termasuk melalui penggunaan teknologi komunikasi? Baiklah, karena zaman sekarang sudah sangat modern, saya akan mengirimkan lewat email dan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Bagaimana Anda menanggapi atau menyelesaikan konflik komunikasi di lingkungan kerja, terutama antara rekan kerja dengan atasan? Tentunya akan dibicarakan baik-baik dan mencari akar dari masalah tersebut. Setelah itu menyelesaikannya bersama-sama tanpa memakai amarah. Bagaimana Anda mengelola komunikasi melalui email, dan apa strategi Anda untuk memprioritaskan dan menanggapi pesan dengan cepat dan efisien?
Baiklah, caranya seperti saya akan mengecek email secara berkala dan akan membuat pengingat agar tidak lupa untuk mengecek email perusahaan. Bagaimana Anda menilai kontribusi Anda sebagai sekretaris terhadap pencapaian tujuan keseluruhan perusahaan? Dan bagaimana hal itu memotivasi Anda dalam pekerjaan Anda sehari-hari? Ya, seperti saya bisa mengerjakan tugas saya dengan cepat, dengan tepat, dan saya melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Apa yang Anda lakukan untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda sebagai sekretaris, dan bagaimana hal itu berdampak pada semangat kerja Anda? Saya akan belajar hal-hal baru dengan semangat baru dan memotivasi diri sendiri untuk selalu semangat dalam bidang yang saya ambil. Baiklah, selanjutnya saya kasihkan kepada rekan saya. Baik. Bagaimana Anda biasanya menangani tantangan atau masalah yang muncul dalam tugas sehari-hari sebagai sekretaris? Baiklah, saya akan mencoba jalan yang lain untuk menyelesaikan masalah saya dan belajar dari hal-hal yang baru. Oke. Bisakah Anda menyebutkan contoh konkret tentang situasi di mana Anda berhasil menyelesaikan masalah yang kompleks dan mendesak dalam pekerjaan sebagai sekretaris? Seperti di saat ingin rapat, file yang ingin dipresentasikan itu tidak terbawa saat ingin rapat. Nah, cara saya menyelesaikan masalah itu, saya mempunyai data cadangan agar rapat bisa tetap berjalan. Lalu bagaimana Anda berencana untuk menanggapi situasi? Bagaimana Anda menanggapi situasi yang darurat atau kejadian yang tak terduga yang dapat mempengaruhi pekerjaan Anda sebagai sekretaris? Mungkin saya akan menanganinya dengan tetap tenang dan tetap menjalankannya dengan baik. Bagaimana Anda memastikan bahwa solusi yang Anda pilih memenuhi kebutuhan perusahaan, atau bagaimana Anda memastikan bahwa solusi yang Anda pilih memiliki kebutuhan perusahaan atau atasan Anda? Baiklah, sebelum memberikan solusi, tentunya saya akan melihat dulu masalah-masalahnya yang dihadapkan oleh perusahaan sebelum memberikan solusinya. Jadi saya bisa memastikan solusi saya berguna untuk perusahaan. Bagaimana Anda mengelola ketidakpastian atau perubahan dalam tugas atau tanggung jawab Anda sebagai sekretaris? Baiklah, saya akan selalu memfollow up tentang tugas-tugas saya agar tidak terjadi ketidakpastian. Bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda harus bekerja dengan orang-orang yang memiliki gaya komunikasi dan kepribadian yang berbeda dengan Anda? Mungkin saya akan menempatkan diri sesuai di mana saya berada dan saya akan berusaha untuk berbaur dengan cara mereka. Bisakah Anda menyebutkan contoh konkret bagaimana Anda berhasil menyelesaikan konflik interpersonal di lingkungan kerja Anda sebelumnya? Kelas, contohnya saya menyelesaikan masalah yang bisa interpersonal antara karyawan dengan atasan. Interpersonal ya. Iya, bagaimana? Seperti saya melihat permasalahannya dan saya mencari solusi. Oke. Udah kacau ini. Gimana? Oke. Apa strategi Anda untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah di posisi sekretaris ini? Tentunya mungkin saya akan membuat aturan-aturan yang agar bisa membuat aturan-aturan untuk diri saya sendiri dan lingkungan saya. Oke.
Bagaimana Anda membangun dan menjaga kepercayaan dengan atasan Anda dan rekan kerja dalam pekerjaan sehari-hari Anda? Seperti saya akan mengerjakan tugas saya dan seperti saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik dan benar serta tepat waktu. Bagaimana Anda memfasilitasi komunikasi yang efektif antara berbagai tim atau departemen dalam perusahaan? Karena zaman sekarang sudah sangat modern, mungkin saya akan bisa mengirimkan dengan via email, via WhatsApp, dan lainnya. Bagaimana Anda menyesuaikan diri dengan perubahan jadwal atau tugas yang mendesak sebagai sekretaris? Tentunya itu sebuah tantangan ya. Tapi karena itu sudah tugas saya akan menyesuaikan dan menempatkan diri saya sesuai jam-jam dan berusaha untuk tepat waktu. Bagaimana Anda mengelola tugas yang bersifat mendesak atau perubahan prioritas yang dapat mempengaruhi jadwal kerja Anda sebagai sekretaris? Mungkin saya akan mengambil jalan yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Kalau boleh tahu gimana jalan yang lebih cepatnya seperti apa? Apa strategi Anda untuk tetap efisien dan produktif ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang berubah secara tiba-tiba? Saya akan tetap menyemangati diri saya sendiri walaupun kadang jam-jam kerja itu berbeda-beda. Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda tetap terorganisir dan efektif ketika dihadapkan pada situasi yang memerlukan penyesuaian mendadak? Saya akan tetap mengerjakannya sesuai dengan keadaan di sana. Apa langkah konkret yang Anda ambil untuk menanggapi perubahan kebijakan atau prosedur di perusahaan Anda sebagai sekretaris? Baiklah, saya akan berusaha untuk melakukan hal-hal perubahan di perusahaan sesuai dengan posisi saya dan belajar hal-hal baru. Oke, bagaimana Anda mengelola waktu Anda secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan Anda? Baiklah, saya akan tetap jika ada waktu-waktu mendadak yang diinginkan perusahaan di waktu saya akan siap memberikan itu. Baik. Baik, mungkin cukup ya. Terima kasih telah mengikuti sesi wawancara pada hari ini. Kami akan segera meninjau dan memberikan informasi lebih lanjut. Ya, terima kasih Bu. Oke. Maaf.